Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadli Adrian dari tim 3. Saya akan membuka terkait presentasi tentang pentingnya kesadaran hukum sejak dini dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Baik, tujuan pembelajaran pada slide presentasi ini adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya unsur persatuan dalam masyarakat di Indonesia. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis penyebab konflik dan kekerasan yang terjadi akibat perilaku menyimpang dan ketidakpahaman akan kesadaran hukum. Ketiga, mahasiswa dapat mendeskripsikan tujuan utama hukum, yaitu mencapai perdamaian melalui penegakan keadilan. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan bagaimana penegakan keadilan dan keteraturan kontribusi terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia. Yang pertama, berbicara terkait dengan kesadaran hukum, maka kita harus mengetahui dari latar belakangnya itu sendiri. Jadi pada awalnya di Indonesia itu terdapat ada statistik data tindak pidana di Indonesia yang sangat tinggi. Apabila kita lihat pada grafik berikut, maka bisa dilihat di tahun 2022 adalah terjadi banyaknya tindak pidana di Indonesia. Nah, hal ini memperlihatkan bagaimana kualitas hukum di Indonesia terhadap tindak kriminalitas yang beraneka ragam penyebabnya. Lalu setelah kita lihat terhadap pentingnya memahami kesadaran hukum itu sendiri, ternyata ada 2 poin penting yang kita bisa petik di sini, yaitu pertama, dalam mencapai perdamaian melalui penegakan keadilan di dalam masyarakat. Jadi keadilan itu diperlukan di dalam suatu masyarakat karena dengan adanya keadilan itu kita bisa mencapai adanya perdamaian. Dan yang kedua, penegakan keadilan itu harus dilakukan dengan keteraturan. Jadi keteraturan itu adalah merupakan suatu cara yang dapat dilakukan oleh negara. Nah, berikutnya kita bisa melihat di sini bahwa terdapat 4 tahapan menuju kesadaran hukum. Dan ini bisa kita lihat ya seperti tangga. Jadi dari awal sekali, pada nomor 1 itu, suatu masyarakat itu harus memahami dulu dari isi dan tujuan manfaat dari aturan hukum. Nah, memahami isi ini maksudnya adalah apabila suatu masyarakat seperti halnya memahami dasar negara dan Undang-Undang 1945 dan hukum tata negara yang berlaku secara umum apa saja, maka sudah terdapat suatu isi yang bisa dikenali dan juga bisa dipahami dari manfaat dan tujuannya. Yang kedua, setelah dia memahami dan dia mampu menjelaskan dan mampu mengikat, maka suatu individu itu dapat meraih pemahaman akan bagaimana untuk bersikap dalam hukum. Dan yang ketiga, setelah tahu bersikap akan hukum, menempatkan dirinya di mana masyarakat itu juga ada hukum dan menaati hukum, maka dia harus bisa menerapkan pola perilaku hukum. Lalu apa perbedaan pola perilaku hukum dengan sikap hukum? Kalau pola perilaku hukum itu adalah bagaimana kita bertindak, melihat hukum-hukum yang berlaku, dan berusaha menempatkan diri kita agar kita tidak melanggar hukum tersebut dan mentaati hukum yang berlaku, baik itu hukum adat, hukum yuridiksi, maupun hukum yang memang disahkan oleh negara. Dan yang terakhir, setelah sudah tahu bagaimana berperilaku dalam hukum, maka suatu individu itu dapat menentukan tujuan dari adanya hukum. Nah, individu yang dimaksud adalah sekumpulan orang-orang yang sudah memahami arti dari hukum itu dan apa yang dilakukan dari adanya penyebab hukum, maka dia bisa melakukan bagaimana tujuan untuk memanfaatkan hukum tersebut. Jadi seperti apa yang dia harus lakukan untuk adanya keadilan tadi. Misalnya dia tidak ikut bertawuran ataupun dia tidak ikut-ikutan dalam satu konflik di lingkungan kecil yang menghormati kedamaian dari warga sekitar. Nah, dengan adanya itu maka dia sudah tahu tujuan hukum yang harus dia taati. Pentingnya kesadaran hukum dengan kehidupan bermasyarakat. Kenapa sih kesadaran hukum itu penting dengan kehidupan bermasyarakat? Karena hukum merupakan salah satu cara dari sekian banyak cara untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Nah, karena kesadaran hukum ini itu penting, maka harus dilakukan nih cara agar kesadaran hukum di masyarakat itu tinggi atau masyarakat tuh aware terhadap aturan-aturan hukum. Mungkin salah satu caranya yaitu dengan penyuluhan hukum. Kenapa penyuluhan hukum? Karena dengan penyuluhan hukum itu dapat memiliki pengaruh positif terhadap kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, dampak dari penyuluhan hukum juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku serta pengetahuan tentang peraturan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, pelaksanaan penyuluhan hukum ini tuh dapat dilakukan secara berkesinambungan kepada kelompok masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum mereka. Jadi, melalui penyuluhan hukum, masyarakat tuh dapat menjadi lebih cenderung untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan aturan hukum dan tidak melanggar hukum. Nah, di sini terdapat sejumlah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat itu mematuhi hukum. Yang pertama yaitu compliance atau kepatuhan. Jadi compliance ini tuh terjadi karena orang tuh ingin mendapatkan hadiah atau takut dihukum jika melanggar hukum karena mendapatkan sanksi. Contohnya, misalnya seorang pengendara selalu berhenti di lampu merah karena mereka tuh takut ditilang polisi, atau mereka tidak ingin mendapatkan denda atau kehilangan poin di surat izin mengemudinya. Yang kedua yaitu identification atau identifikasi. Hal itu di mana orang tuh menaati hukum bukan karena mereka sepenuhnya setuju dengan nilai-nilainya, tetapi karena mereka ingin tetap menjadi bagian dari kelompok atau menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang. Contohnya, misalnya seorang karyawan tuh mematuhi aturan perusahaan tentang tidak merokok di area kantor. Nah, meskipun dia sendiri tuh adalah seorang perokok,
Jadi dia tuh melakukan hal itu untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan atasan, serta agar tetap dianggap sebagai bagian dari tim, agar ia tidak dipecat dari kantor tersebut. Terus yang ketiga, internalization atau internalisasi, di mana orang tuh menaati hukum karena mereka benar-benar percaya pada nilai-nilai hukum tersebut. Atau nilai-nilai itu sesuai dengan nilai-nilai pribadi mereka sendiri. Ini tuh membuat mereka menaati hukum karena alasan internal, bukan karena tekanan dari luar. Contohnya, seorang selalu membuang sampah pada tempatnya karena mereka benar-benar percaya bahwa menjaga kebersihan lingkungan tuh adalah hal penting untuk keberlanjutan bumi. Mereka tuh melakukannya bukan karena takut didenda atau ingin mendapat pujian, tapi karena nilai ini sudah menjadi bagian dari prinsip hidup mereka. Baik, kita masuk ke bagian kesadaran hukum sebagai alat pengendali pelaksana hukum di Indonesia. Jadi berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ungkapan ini memiliki arti bahwa seluruh negara menaati hukum dan pemerintah. Pada dasarnya, undang-undang mempunyai mandat untuk melindungi kepentingan masyarakat, sebagaimana halnya kepentingan masyarakat dilindungi. Dalam sistem peradilan pidana, penuntutan pemegang peranan krusial, jaksa penuntut umum atau JPU, sebagai representasi negara di pengadilan, pengemban tugas pokok dan menuntut terdakwa yang telah melakukan tindak pidana. Dalam melaksanakan tugasnya, jaksa penuntut umum harus senantiasa berpegang teguh pada 3 pilar utama, yaitu yang pertama adalah kepastian hukum, di mana setiap dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum harus memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Hal ini berarti jaksa penuntut umum harus merujuk pada pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan. Lalu yang kedua ada kecepatan. Jaksa penuntut umum harus menangani perkara secara efektif dan efisien untuk menghindari penundaan yang tidak perlu. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dan mencegah terdakwa melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Lalu yang ketiga adalah keadilan, di mana jaksa penuntut umum harus bertindak secara objektif dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Keputusan penuntutan harus didasari pada fakta dan bukti yang diperoleh, bukan atas dasar tekanan atau intervensi dari pihak manapun. Di sisi lain, faktor yang menyebabkan permasalahan hukum di Indonesia adalah yang pertama itu ada sistem peradilan, di mana kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan memicu keraguan publik terhadap kredibilitas dan imparsialitas penegak hukum. Hal ini membuka celah bagi praktik korupsi dan suap yang semakin memperburuk citra peradilan di mata masyarakat. Lalu selanjutnya ada instrumen hukum. Hal tersebut di mana banyak peraturan dibuat tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan peraturan tersebut tidak efektif dalam mencapai tujuannya dan justru menimbulkan permasalahan baru. Lalu selanjutnya ada inkonsistensi penegakan hukum. Jadi penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai dengan diskriminasi dan praktik penegakan hukum yang selektif. Hal ini berarti bahwa penegak hukum tidak diterapkan secara adil dan merata bagi semua orang, dan kelompok-kelompok tertentu seringkali dirugikan. Lalu selanjutnya ada campur tangan kekuasaan. Jadi intervensi politik dari pihak-pihak yang berkepentingan seringkali terjadi dalam proses penegakan hukum. Hal ini menyebabkan hukum tidak ditegakkan secara objektif dan independen, dan memicu rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Lalu yang terakhir ada perlindungan hukum yang lemah. Masyarakat, terutama kelompok marginal dan kurang mampu, sering sekali memiliki akses yang terbatas terhadap bantuan hukum. Hal ini menyebabkan mereka kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak dalam mendapatkan keadilan. Nah, selanjutnya di sini ada fakta terjadinya kasus pelanggaran hukum di Indonesia akibat tidak sadar hukum. Terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Riyadus Shalihin dari Universitas Negeri Makassar, beliau menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum berlalu lintas pada anak remaja ini masih sangat rendah. Temuan ini didasarkan pada observasi dan juga analisis terhadap perilaku berlalu lintas yang menunjukkan banyaknya pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, ada beberapa jenis pelanggaran umum yang biasa dilakukan oleh remaja. Yang pertama itu tidak memiliki SIM. Nah, banyak remaja yang sudah mengendarai kendaraan bermotor meskipun mereka belum memiliki SIM. Nah, hal ini itu menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap aturan dasar berlalu lintas. Yang kedua itu ada berkendara dengan kecepatan tinggi. Banyak remaja yang cenderung mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi tanpa memperhatikan keselamatan dirinya sendiri ataupun pengguna jalan lainnya. Nah, yang ketiga itu tidak menggunakan helm. Meskipun penggunaan helm ini adalah kewajiban untuk keselamatan pengendara sepeda motor, tapi masih banyak remaja yang mengabaikan aturan ini. Nah, yang keempat itu melawan arus. Nah, kebiasaan melawan arus lalu lintas ini menunjukkan ketidakpatuhan yang signifikan dan juga membahayakan keselamatan semua pengguna jalan. Nah, yang kelima ada menerobos lampu merah.
Nah, tindakan menerobos lampu merah ini adalah salah satu pelanggaran yang sangat berbahaya ya, dan juga menunjukkan rendahnya kesadaran akan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Selanjutnya di sini ada faktor dan strategi penegak hukum. Nah, faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan hukum berlalu lintas ini adalah ketakutan akan sanksi sesuai dengan teori kepatuhan hukum, yaitu compliance theory. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum itu seringkali dipengaruhi oleh ketakutan akan konsekuensi atau sanksi yang mungkin diterima jika melanggar aturan. Nah, dalam konteks ini, remaja mungkin lebih cenderung mematuhi aturan lalu lintas jika mereka merasa ada ancaman atau sanksi dari yang akan diberikan gitu. Namun, ketakutan akan sanksi ini juga tidak cukup untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dalam perilaku berlalu lintas, maka diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan juga edukatif untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja. Maka di sini ada strategi penegakan hukum oleh polisi lalu lintas. Yang pertama itu ada upaya preventif, yaitu meliputi pendidikan dan juga penyuluhan kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas. Program-program sosialisasi di sekolah, kampanye keselamatan berlalu lintas, dan penyuluhan melalui media massa, itu adalah beberapa contoh langkah yang preventif yang dapat dilakukan. Selanjutnya ada upaya preventif. Nah, upaya preventif ini merupakan tindakan pencegahan seperti patroli rutin di jalan raya, pemasangan rambu-rambu lalu lintas yang jelas, dan juga pengawasan ketat terhadap area-area rawan pelanggaran. Nah, upaya ini bertujuan untuk mengurangi kesempatan bagi pelanggaran terjadi. Nah, yang terakhir ini ada upaya represif. Upaya represif ini penindakan tegas terhadap pelanggaran aturan lalu lintas. Pemberian sanksi yang sesuai seperti tilang atau denda diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelanggar dan mendorong mereka untuk agar lebih patuh pada aturan lalu lintas. Selanjutnya ialah fungsi hukum sebagai tata negara. Fungsi hukum sebagai tata negara pertama yaitu fungsi perlindungan hukum bertujuan melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Kedua, fungsi penyelesaian sengketa menyediakan mekanisme penyelesaian perselisihan atau konflik melalui Pendidikan dalam pengadilan memberikan atau lembaga informasi dasar penyelesaian mengenai sengketa hukum umumnya dengan negara. cara yang adil dan Jadi, santun. Yang seperti ketiga, yang kita tahu, fungsi di pengawasan hukum Indonesia memastikan bahwa ada kebijakan pendidikan pemerintah sesuai dengan kewarganegaraan prinsip-prinsip di hukum jenjang pendidikan dan tidak menengah dan melanggar tinggi hak-hak warga dan negara, memiliki peran menjaga penting keseimbangan sebagai dan sarana keberpihakan antara sosialisasi pemerintah dan dan rakyat. pendidikan hukum. Yang keempat, Hal ini diatur pada fungsi hukum ini bertujuan Undang-Undang untuk Dasar menciptakan Nomor 20 ketertiban, Tahun keadilan, 2003 dan perlindungan Pasal bagi warga 37 negara Ayat dalam 2 menjalankan sistem tentang tata sistem negara. pendidikan nasional. Yang kelima, fungsi Kurikulum pembentukan pendidikan hukum tinggi harus dilakukan mencakup melalui pendidikan lembaga legislatif kewarganegaraan untuk dan juga membuat diatur undang-undang yang dalam berlaku Surat di negara Keputusan tersebut Direktorat demi Jenderal Pendidikan menciptakan aturan Tinggi yang jelas yang dan adil menekankan bagi warga negara. pentingnya pendidikan Dan terakhir, kewarganegaraan fungsi untuk pembentukan menghasilkan hukum generasi dilakukan muda oleh aparat yang penegak hukum seperti berpengetahuan, polisi, jaksa, memahami, dan dan pengadilan patuh untuk terhadap menjaga hukum yang ketertiban, berlaku. keamanan, dan keadilan Pendidikan dalam masyarakat. kewarganegaraan bertujuan membentuk ilmuwan dan profesional yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air, dan demokratis, dan berkeadaban serta berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu dalam membangkitkan kesadaran hukum di kalangan generasi muda sehingga mereka dapat menjadi penggerak dalam memasyarakatkan pentingnya hukum dan norma-norma moral dalam kehidupan sehari-hari menuju terwujudnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Peran negara untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat. Buat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ini kan merupakan tanggung jawab kita bersama ya, termasuk negara juga berperan dalam hal itu. Nah, peran negara dalam meningkatkan kesadaran hukum ini bisa dilakukan dengan yang pertama pendidikan yang mencakup pengertian hukum dan perannya dalam masyarakat. Nah, pendidikan hukum di sekolah atau universitas ini menjadi salah satu peran pentingnya untuk mencapai tujuan ini. Nah, dapat dilakukan dengan memasukkan materi hukum dan peranannya dalam masyarakat ke dalam kurikulum sekolah dan universitas. Nah, ini dapat dilakukan di mata pelajaran PKN di sekolah dan mata kuliah kewarganegaraan di kuliah. Nah, lanjut buat
meningkatkan kesadaran hukumnya itu dengan meningkatkan kualitas pendidikan hukum dengan pelatihan guru dan dosen yang kompeten. Nah, jadi guru dan dosen juga perlu dibekali ya pengetahuan keterampilan yang memadai buat ngajarin nih materi hukum ke peserta didik yang sesuai gitu. Terus juga menyediakan sumber belajar yang memadai kayak buku, modul, ataupun kayak video-video edukasi. Nah, sumber belajarnya juga harus mudah diakses dan bisa digunakan atau dipahami oleh peserta didik. Oke. Nah, pendidikan hukum di sekolah atau universitas ini merupakan landasan penting yang buat tingkatin kesadaran hukum masyarakat, karena dengan adanya pendidikan hukum ini yang plusnya itu berkualitas dan menarik, itu bakal generasi muda Indonesia atau Gen Z lah bisa lebih mudah memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan lebih siap buat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Tapi pendidikan hukum ini bukanlah salah satu bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat, tapi yang kedua ada membangun dan mengembangkan infrastruktur hukum yang efektif. Nah, ini juga menjadi salah satu peran penting negara dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat dengan dapat dilakukan dengan membuat sistem pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Sistem pengaduannya ini dapat dilakukan secara online melalui telepon, maksudnya bisa dilakukan secara online melalui telepon atau secara langsung di kantor-kantor terdekat ya. Nah, dengan memberikan layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat. Terus juga masyarakat yang memiliki masalah hukum dapat berkonsultasi dengan para ahli hukum secara gratis. Terus menegakkan hukum secara tegas dan konsisten terhadap semua pihak. Jadi nggak mandang bulu gitu. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten ini kan bakal ngasih contoh kepada masyarakat tentang pentingnya hukum, pentingnya mematuhi hukum. Nah, ini juga buat tingkatin kepercayaan mereka terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Terus juga dapat memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hukum. Jadi sanksi yang tegas ini bakal ngasih efek jerak buat pelanggar hukum dan mencegah mereka buat ngelakuin pelanggaran lagi. Nah, sanksi yang diberikan juga harus sesuai dengan tingkat keparahan pelanggar. Ya, jadi kesimpulannya, kesadaran hukum adalah proses bertahap yang penting untuk mencapai perdamaian melalui penegakan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak individu. Yang semuanya itu diperlukan buat menciptakan ketertiban dan keadilan di masyarakat. Oke, cukup sekian presentasi esai dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.